Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sepuh wonten ing Dusun Jambon RW 10. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Mushola Darus Salam. Ingkang kula hormati guru kula Kasidi lan ngaji saya. Ingkang kula hormati sedaya jamaah wonten ing sore menika manfaat fadilah sebagai manfaat dan fadilah ada sebuah cerita zaman dahulu, zamannya Nabi Musa. Pas Nabi Musa lagi duduk sore hari bersama muridnya, di situ hadir malaikat Israel. Ora betul lho Bu. Kalau cerita tenang iki wis tak siapke materine nek wingi tak siap. Dadi insyaallah nanti bisa diambil intisarinya yang saya bicarakan pada kesempatan sore hari ini. Pada waktu itu sore hari Nabi Musa lagi duduk-duduk bersama murid-muridnya. Di situ didatangi malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Sinten niku Pak? Ya Musa. Siapa itu ya Musa? Itu muridku. Besok siang dia mau rabi ya, ijab kabul. Besok siang muridnya ijab kabul. Akhirnya minta restu kepada Nabi Musa dan direstui. Malaikat berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, itu muridmu mau ijab kabul dadi manten besok jam 9. Tapi di catatan saya itu jam 8 dia mencabut nyawanya." Kaget Nabi Musa. Waduh, Musa akhir mesti mantenan cabut nyawanya. Itu sudah takdirnya, sudah kodok dan kodoknya untuk dicabut nyawanya. Kalau malaikat sudah mau mencabut nyawa, tidak bisa ada yang bisa menghentikannya. Itu memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diam, dan akhirnya dia tidak berkata, tidak memberitahu pada muridnya itu. Nek diomongin udah disi-isi kuwasa, wis aku tak terima menang wae, wis mitugase dewi-dewi. Aku tugasnya mulang anak didikku biar menjadi santri, biar menjadi orang baik, dan tentunya berbakti kepada Gusti Allah dan bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya selang satu hari, pas jam 9:30 melangsungkan persiapan untuk ijab kabul. Akhirnya jam 8 kok belum mati, kok belum dicabut nyawa. Jam 8 lebih 5 menit kok belum dicabut nyawanya. Sampai jam 9, sampai 1 hari, sampai 2 hari, sampai 3 hari. Wah, berarti malaikat Israel ngapusi. Terus akhirnya selang 1 tahun, selang 1 tahun ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam
sama malaikat Israil. Hei malaikat, kowe ngapusi ya. Ngapusi iki. Muridku jare jam 8 jenengan gak ijab kabul kok cabut nyawanya. Sudah ada catatannya di situ. Kok enggak mati, muridku malah sehat walafiat. Hei ketahuan Nabi Musa. Jebul muridku kuwi sedekah akeh. Setiap pagi jam 6 dia memberi fakir miskin di sekitarnya. Itu rutin. Setiap pagi memberi fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya di sekitar lingkungan dia, ya Nabi Musa. Itu yang bisa mengubah ketetapan Gusti Allah. Oh, seperti itu. Jadi dari cerita itu saya menyimpulkan, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa sedekah itu dapat memperpanjang umur. Dan tentunya banyak manfaat lagi. Pertama, dengan sedekah yang ikhlas, selain mendapat pahala, Allah akan melipat gandakan rezeki. Dalam sejarah kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang miskin karena sedekah, okay? Non sewu. Itu saya lakukan sendiri. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya melakukannya sendiri dan Gusti Allah itu memberi berlipat-lipat ganda apa yang kita berikan. Karena apa? Karena rezeki kita sebagian adalah milik orang lain. Jadi itu hak-hak milik orang lain. Jadi kita harus sedekah kalau kita ingin kaya. Misalnya dari uang tak duwe ini sedekah sampai yang penting. Misalnya nang masjid aku duwe duit 1.000 ya pakai infak 1.000, yang penting ikhlas. Nggih, pesangaran akeh. Saiki itu pahalanya sama. 1.000 kuwi jenengan golek ibaratnya riwang pingkelan nggih, nyun 1.000. Orang kaya misalnya menteri dia sedekah 500.000 sama, rekosone sama dengan jenengan nggih. Jadi itu Gusti Allah punya timbangan sendiri. Jadi kita lihat jerih payah orang yang mempunyai itu. Yang saya jadi mulai ya sudah 1 tahun ini saya memang berpegang dengan ilmu itu. Saya rutin untuk sedekah dan saya tidak, insya Allah tidak pelit. Karena apa? Karena saya ingat janji Allah bahwa sedekah sedikit akan dilipat gandakan 10, 20 sampai 100. Dan saya dulu saya pernah tahun 2010 waktu itu saya masih di koperasi, kerja di PT. Saya setiap hari harus store minim 3 juta sampai 10 juta setiap hari. Waktu itu saya buka koperasi di rumah itu di tahun 2010-9 itu. Pada hari Jumat saya tidak punya uang, padahal hari itu saya harus store 3 juta, minim 3 juta di kantor. Uang saya tinggal 50.000. Saya berangkat Jumatan. Itu ada saksinya. Kalau berangkat, mungkin kalau masih ingat itu Mas Komarudin. Mas Komarudin itu aku duduk di Serambi waktu malam itu. Duduk Serambi. Iki engko iki aku mulai Jumatan kudu store nang kantor 3 juta. Aku menjadi seket. Bismillahirrahmanirrahim. Seket itu tak leboknya infak dia. Wes primorak duit mulai. Dan alhamdulillah pulang dari rumah juga ada orang yang jauh karena saya kerjanya di operasi, ada orang menjadikan mobil, saya dapat 3 juta langsungan. Alhamdulillah itu yang namanya sesuatu yang dinikmati dengan ikhlas, dilipat gandakan gitu ya. Karena yaitu tidak ada sejarahnya di kehidupan manusia atau di kehidupan kita orang yang banyak sedekah itu kere.
Soalnya apa? Soalnya doa orang berpuasa, yang saya lihat doa orang yang berpuasa itu sangat mandi, sangat mandi. Karena puasa itu yang saya mungkin salah ya, tolong pakai negur nong jogo wae ya Pak Kasidi. Ngomong orang puasa itu yang memberi pahala itu Gusti Allah langsung. Buatan lewat malaikat Jibril, buatan lewat malaikat siapa-siapa. Itu langsung dari Gusti Allah. Jadi itu yang memerintahkan untuk puasa itu Gusti Allah langsung. Karena apa? Karena jenis wong poso ya toro. Aku nggak boleh ini orang ngerti aku mau tak poso. Nah seperti itu. Karena yang tahu orang berpuasa itu hanya diri sendiri dan Gusti Allah. Jadi untuk pahala orang berpuasa itu memang yang memberi Gusti Allah langsung. Jadi doa orang yang berpuasa itu insya Allah mandi, insya Allah mandi. Terus yang kedua, saya akan bacakan manfaat atau faedah untuk orang sedekah. Dengan sedekah akan terhindar dari bala atau celaka atau penyakit yang berbahaya dan dihindarkan dari kematian yang buruk. Apa kematian yang buruk itu? Gantung diri, tabrakan, kena gempa, terus ya kecelakaan barang itu. Penyakit yang berbahaya apa? Dulu banyak penyakit berat, lepra, di tangannya ngono kae. Itu penyakit yang berbahaya. Ya, kita kemarin sudah diuji untuk bulan sebelum puasa ini, 2 bulan yang kemarin seperti apa kemarin? Nyamuk itu demam berdarah, ya. Makanya kita introspeksi diri, apa yang kurang di desa ini. Makanya saya sebagai RW Nyun Sewu, walaupun saya muda, jenengan ya do mikir kula, kula ya agak lancang ya ngomong niku. Saya memang menganjurkan untuk kita selalu berziarah, ziarah setiap malam Jumat Legi. Monggo ziarah setiap malam ini diikuti. Wong tinggal naik ke kono wis ketemu dinding, mumpung kita masih sehat, Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, kita masih di rezeki, dan saya ada rezeki transportasi, monggo nanti itu dimanfaatkan. Karena apa? Karena ziarah itu banyak sekali faedahnya atau pelajarannya. Apa pelajarannya? Kalau kita di depan kubur, pasti berpikiran, wah besok aku yo bakal nang jero ngene iki, bareng nang kuburan ngene iki. Aku nek dadi wong elek, tak mungkin aku do ditiliki, do didongake ngene iki. Apa dadi wong apik? Apa dadi ulama? Aku dadi wong sing berguna bagi masyarakat, bagi negara atau bagi agama. Pasti feelingnya seperti itu. Untuk didongake wong akeh ngene iki. Itu faedah orang yang berziarah. Secara logika saja. Saya ini misalnya copet wong maling tak mungkin do diziarahi. Nggih mboten, Bu? Harus mboten. Nah, kalau ngomong ini kudune yo langsung ben aku semangat. Besok nek kondisi meneh semangat ngono lho. Yang saya nggih. Dadekno saya apa itu memberi ceramah atau masukan atau motivasi kepada semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya tidak ambil dari hadis atau apa dari Al-Quran, tapi siapa gurumu, Mas Eko? Guruku adalah pengalaman. Karena apa? Pengalaman itu adalah guru terbaik di dunia. Jangan ngepit, gitu, ngepit ugal-ugalan, just tabrak. Itu pengalaman saya tabrakan karena ngepit ugal-ugalan. Wah, aku pengalaman ngepit ugal-ugalan itu bakal tabrakan. Aku tak luwih hati-hati. Saat ini umpamanya jenengan ngandani putrane jenengan, lek ngepit mbok alon-alon ndak tabrakan, ndak kecelakaan, laknya dirungake kuping tengah metu kuping kiwa. Nggih to? Terus boten. Nah, harus to. Nah, dadekno pengalaman itu adalah guru terbaik. Dan mungkin di dalam benak Bapak Ibu semua iso nggamben
mungkin gurunya sapa? Karena gurunya pengalaman saya nih. Gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang saya nih, anak-anak cilik aneh niku juga, saya juga nih. Misalnya aktif dia, anak-anak kecil ini punya 2 tahun, 3 tahun aktif, orang sholat dibrunjeni, orang sholat diganggu, resah direke. Biarlah, nanti masanya dia akan sadar sendiri. Ojo disneni malah udah nang musola, malah di nang musola, nggih. Wis ora apa-apa. Seperti kita menanam kacang ya. Ben wite iki urip dhewe. Suwe-suwe lak ya ngetutke lanjarane. Ning nek adoh ya di cerake lanjarane. Nggih. Ning nek sebatas ngiwoten dalam jarak 5 cm ya wis ben itu mencari kehidupannya sendiri seperti yang saya alami. Wis ben nek kon buka wis waya juga. Wis waya mabuk. Tapi di kemudian hari dia akan tiba waktunya untuk sadar, untuk berguna bagi masyarakat, untuk memikirkan masyarakat. Agama insya Allah itu saya niatin itu. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk memperpanjang umur. Tadi sudah saya ceritakan di zaman Nabi Musa itu, memperpanjang umur. Faedah sedekah adalah memperpanjang umur. Jadi selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan rezeki dan sehat, marilah kita rajin bersedekah, rajin sholat, rajin sembahyang, rajin berbuat baik. Karena apa? Bapak Ibu semuanya, sedekah itu sebagai pelengkap sesuatu kewajiban yang belum kita laksanakan. Misalnya kewajiban sholat kita masih bolong-bolong, menurut saya perbuatan sholat kita masih bolong-bolong. Misalnya bolongnya gimana? Aku atau bolong aku mengatur. Tapi waktunya, misalnya adzan, menurut saya zaman saat ini mungkin wong adzan tuh di rumah dikit baru setengah jam, atau tak ngerampung kelek maem dikit, tak ngerampung kelek macul dikit, kalau jadi tak adus. Nah, itu termasuk bolong ya. Untuk menunda-nunda sholat itu ya kayak pulau barang. Pulau ya saya sholat ini bolong-bolong, saya ngani ini tak akoni lah mumpung nggak berdosa, ini rajin sholat mungkin. Nah, itu untuk menambah sesuatu kewajiban yang masih bolong-bolong itu. Dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan ngamal, dengan termasuk perbuatan-perbuatan baik seperti ziarah itu, pahala-pahala itu untuk menambah sesuatu yang bolong-bolong ya. Menurut saya untuk kewajiban kita sholat. Karena apa? Di dalam kubur yang ditanyakan pertama adalah sholat, tidak ada yang lain. Di alam kubur sepisahan dia ditakok oleh sholat, wis sholat ora sholat. Nah, pangeranmu sapa? Ora pangeran Diponegoro, pangeranku Allah Subhanahu wa taala. Nabimu Rasulmu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bapakmu siapa? Bapak Ibrahim. Itu ya. Dan selanjutnya dengan sedekah akan terhindar dari bala atau kecelakaan atau kematian yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi besar, Nabi junjungan kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah sebagai penolak bala. Jenengan nek pengen omahe aman, rezekine melimpah, dan kita dimana-mana pun kita bisa aman, kita untuk kita tingkatkan untuk sedekah.
sedekah sak akeh-akeh sak anane wae. Duwene yang penting ikhlas, timbang akeh-akeh ora ikhlas. Angul sedidik ning ikhlas nggih. Selanjutnya wah Pak RW nek kok sedekah Jumat berkah kok di nganu kok di video dipamerke nyuwun sewu. Yang bilang itu karena artinya negatif ini, artinya positif. Itu banyak yang komen, banyak yang komen sama saya, wah seperti Pak Kiai yang sudah naik haji atau yang orang kaya-kaya pejabat. Wah sebenarnya saya malu lihat Mas Eko itu. Mas Eko itu setiap Jumat berkah, padahal saya ini sudah naik haji, saya sudah belum bisa ikut seperti Mas Eko itu. Ya nggak apa-apa, yang penting besok kan bisa banyak. Dan itu menjadi suri tauladan orang-orang yang melihat story saya. Nyuwun sewu, banyak yang ikut-ikutan. Mas Eko jenengan kan pinten nggih sematan niku kula ya pengen melu terus kemarin waktu saya ziarah untuk ziarah setiap Jumat lagi itu, wah gue aku yang jamaah aku tak jak ziarah kok Mas Eko mobilku ya oke kok. Nah, itu orang yang berpikiran positif ya. Ibu-ibu engko oleh buka ki wis bawa dikit atau sing ngantuk ya ben ngantuk. Turun-turun nggih Bu. Nek ngantuk nggih turu. Dan sewu. Nah, itu yang orang yang berpikiran positif. Jadi orang yang berpikiran negatif pasti negatif selalu. Tapi saya tidak apa-apa karena saya tidak mengharapkan orang-orang yang berpikiran negatif maupun positif. Saya hanya berharap sedekah saya diterima Gusti Allah Ta'ala, dan saya meminta meminta imbalan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari mereka-mereka yang lihat yang jadi netizen saya, kan gitu. As-shadaqatu tatfal bala. Sedekah adalah penolak bala. Apabila Anda dicelakai, misalnya saat ini ibaratnya rumah Pak Waluyo ono maling, adu maling wong tanggane ngerti, wah Pak Waluyo ki apik karo aku, sedekah karo aku ya. Ayo tak gusae malinge. Tak eleke nak maling Pak Waluyo. Nah, seperti itu Mas Pak Waluyo. Itu penolak bala. Penolak bala itu kecelakaan, celaka. Seperti itu. Pasti dilindungi. Perlindungan itu bukan dari Allah. Perlindungan itu memang dari Allah, tapi lewat orang-orang di sekitarnya. Gitu nggih. Monggo untuk kesimpulan, untuk tausiah atau ceramah saya atau gambar saya pada kesempatan sore hari ini adalah sedekah dapat memperpanjang umur. 1. Sedekah dapat penolak bala. 2. 3. Sedekah dapat menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti yang kemarin. 4. Sedekah dapat melancarkan rezekinya, pasti dilipat gandakan. Banyak sekali. Itu ya. Sudah mati nih. Masih berapa menit lagi? 10. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya lanjutkan. Bagaimana cara doa kita terkabul? Doamu apa Pak Eko? Mungkin banyak orang-orang yang masuk kok. Ya sani sawang sinawang, saya sawang sinawang, semuanya ada titipan. Sukses itu apa? Selalu bersyukur. 1. Selalu bersyukur dengan keadaan apapun ya. Aku bersyukur piye Mas Eko, aku ngene urip kosong, tapi kamu diberi sehat.
karunia Tuhan. Aku lah duit masuk kontan lukas, tapi kamu dikai sehat, dikai akal dan pikiran. Bagaimana cara menghilangkan hutang? Nek dadi wong duwe iki piye Mas? Ya aja dadi wong duwe. Aku ora wong ora duwe wong sewu nggih. Aku aja tanganmu nang ngisor. Nek wong ora duwe tangane nang ngisor. Jajah tanganmu nang dhuwur. Belajar untuk jadi orang punya. Insya Allah dengan belajar insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Bagaimana caranya? Kita ambil apa itu istilah orang mancing. Saya unik. Kita dibawa ya kalau ngomong usaha kok orang mancing nih. Sebenarnya oleh rezeki sedekah mancing lo nganggo umpan segede, kesana usus, oleh gede, gimana? Dengan umpan ini pecacing cilik, tuget-tuget, oleh yang mecetul, gimana? Laras badan itu bu, gimana? Jangan nganggo iwa pedus apa, coba long seboro, semangat gede-gede. Rezekinya jangan gede, tapi nek jangan eman ana segoro kok mancingnya mengambil cet nganu apa kok uget-uget atau cacing kecil ayo bakal hilang gitu kan jembatan insyaallah terus karena yang saya alami seperti itu sudah ya mungkin untuk kesempatan sore hari ini saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh wonten ing Dusun Jambon RW 10. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Mushola Darussalam. Ingkang kula hormati guru kula Pak Kasidi. Tak pengulang ngaji banyak. Ingkang kula hormati sedaya jamaah wonten ing sore menika wonten ing Mushola Darussalam, Bapak Ibu dan adik-adik sedaya. Nyuwun sewu, pengasan wonten ing sore menika kula ajeng buka manfaat atau fadilah sedekah. Nyuwun sewu nggih. Manfaat dan fadilah untuk sedekah. Ada sebuah cerita zaman dahulu, zamannya Nabi Musa. Pas Nabi Musa lagi duduk sore hari bersama muridnya, di situ hadir malaikat Jibril. Orang betul lho Bu. Kalau cerita tenang itu tak siapin materi ini yang ingin tak siap. Jadi insya Allah nanti bisa diambil intisarinya yang saya bicarakan pada kesempatan sore hari ini. Pada waktu itu sore hari Nabi Musa lagi duduk-duduk bersama murid-muridnya. Di situ didatangi malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Sinten niku Pak? Ya Musa. Siapa itu ya Musa? Itu muridku. Besok siang dia mau rapi ya, ijab kabul. Besok siang muridnya ijab kabul. Akhirnya minta restu kepada Nabi Musa dan direstui. Malaikat berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa,
itu muridmu mau ijab kabul dadi manten besok jam 9. Tapi di catatan saya itu jam 8 dia mencabut nyawanya. Kaget Abu Musa. Waduh, masa akhir mesti mantenan mesti cabut nyawanya. Itu sudah takdirnya, sudah kodok dan kodoknya untuk dicabut nyawanya. Kalau malaikat sudah mau cabut nyawa, tidak bisa ada yang bisa menghentikannya. Itu memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diam, dan akhirnya dia tidak berkata, tidak memberitahu pada muridnya itu. Nek diomongin udah disiki sekuroso, wes aku tak terima menang wae, wes ditugasi dewi-dewi. Aku tugasnya mulang anak didikku biar menjadi santri, biar menjadi orang baik, dan tentunya berbakti kepada Gusti Allah dan bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya selang satu hari pas jam 9:30 melangsungkan persiapan untuk ijab kabul. Akhirnya jam 8 kok belum mati, kok belum dicabut nyawa. Jam 8 lebih 5 menit kok belum dicabut nyawanya. Sampai jam 9, sampai 1 hari, sampai 2 hari, sampai 3 hari. Wah, berarti malaikat Israel ngapusi. Terus akhirnya selang 1 tahun, selang 1 tahun ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam sama malaikat Israel. Hei malaikat, kowe ngapusi ya? Ngapusi ki? Muridku jare jam 8 genjengan gak ijab kabul kok cabut nyawanya. Sudah ada catatannya di situ. Kok enggak mati? Muridku malah sehat walafiat. Hei ketahuilah Nabi Musa, jebul muridmu kuwi sedekah kabeh. Setiap pagi jam 6 dia memberi fakir miskin di sekitarnya. Itu rutin. Setiap pagi memberi fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya di sekitar lingkungan dia, ya Nabi Musa. Itu yang bisa mengubah ketetapan Gusti Allah. Oh, seperti itu. Jadi dari cerita itu saya menyimpulkan, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa sedekah itu dapat memperpanjang umur, dan tentunya banyak manfaat lagi. Pertama, dengan sedekah yang ikhlas, selain mendapat pahala, Allah akan melipat gandakan rezeki. Dalam sejarah kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang miskin karena sedekah, okay? Non sewu. Itu saya lakukan sendiri. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya melakukannya sendiri, dan Gusti Allah itu memberi berlipat-lipat ganda apa yang kita berikan. Karena apa? Karena rezeki kita sebagian adalah milik orang lain. Jadi itu hak-hak milik orang lain. Jadi kita harus sedekah kalau kita ingin kaya. Misalnya dari uang tak duwe ini sedekah sampai yang penting. Misalnya nang masjid aku duwe duit 1.000 ya lebok infak 1.000, yang penting ikhlas. Nggih. Pesangaran akeh saiki itu pahalanya sama. 1.000 kuwi jenengan golek ibaratnya riwangi pringkelan nggih, mun 1.000. Orang kaya misalnya menteri dia sedekah 500.000 sama, rekosone sama dengan jenengan nggih. Jadi itu Gusti Allah punya timbangan sendiri. Jadi kita lihat jerih payah orang yang mempunyai itu. Yang saya, jadi mulai ya sudah 1 tahun ini saya memang berpegang dengan ilmu itu,
rajin untuk sedekah. Dan saya tidak, insya Allah tidak pelit. Karena apa? Karena saya ingat janji Allah bahwa sedekah sedikit akan dilipat gandakan 10, 20 sampai 100. Dan saya dulu saya pernah tahun 2010 waktu itu saya masih di koperasi, kerja di PT. Saya setiap hari harus store minim 3 juta sampai 10 juta setiap hari. Waktu itu saya buka koperasi di rumah itu di tahun 2010 9 itu. Pada hari Jumat saya tidak punya uang, padahal hari itu saya harus store 3 juta, minim 3 juta di kantor. Uang saya tinggal 50.000. Saya berangkat Jumatan. Itu ada saksinya. Kalau berangkat, mungkin kalau masih ingat itu Mas Komarudin. Mas Komarudin itu aku duduk di Serambi waktu itu. Duduk Serambi. Iki engko iki aku mulai Jumatan kudu store nang kantor 3 juta. Aku menjadi seket. Bismillahirrahmanirrahim. Seket itu tak lebok infak jedek. Wis primorak duit mulai. Dan alhamdulillah pulang dari rumah juga ada orang yang jauh, karena saya kerjanya di koperasi, ada orang menjadikan mobil, saya dapat 3 juta langsung. Alhamdulillah, itu yang namanya sesuatu yang dinikmati dengan ikhlas, dilipat gandakan gitu ya. Karena yaitu tidak ada sejarahnya di kehidupan manusia atau di kehidupan kita orang yang banyak sedekah itu kere, tidak ada. Karena itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di waktu-waktu bulan Ramadan ini. Soalnya apa? Soalnya doa orang berpuasa. Yang saya lihat doa orang yang berpuasa itu sangat mandi, sangat mandi. Karena puasa itu nyun sewu, mungkin salah ya, tolong pakai negur nong jogo wae ya Pak Kasidi. Ini ngomong orang puasa itu yang memberi pahala itu Gusti Allah langsung, bukan lewat malaikat Jibril, bukan lewat malaikat siapa-siapa, itu langsung dari Gusti Allah. Jadi itu yang memerintahkan untuk puasa itu Gusti Allah langsung. Karena apa? Karena jenis wong poso ya toro, aku nggak boleh ini orang ngerti, aku ini mau tak poso. Nah seperti itu. Karena yang tahu orang berpuasa itu hanya diri sendiri dan Gusti Allah. Jadi untuk pahala orang berpuasa itu memang yang memberi Gusti Allah langsung. Jadi doa orang yang berpuasa itu insya Allah mandi, insya Allah mandi. Terus yang kedua, saya akan bacakan manfaat atau faedah untuk orang sedekah. Dengan sedekah akan terhindar dari bala atau celaka atau penyakit yang berbahaya, dan dihindarkan dari kematian yang buruk. Apa kematian yang buruk itu? Gantung diri, tabrakan, kena gempa, terus ya kecelakaan barang itu. Penyakit yang berbahaya apa? Dulu banyak penyakit berat, lepra, di tangan yang kain, itu penyakit yang berbahaya. Ya, kita kemarin sudah diuji untuk bulan sebelum puasa ini, 2 bulan yang kemarin, seperti apa kemarin? Nyamuk itu, demam berdarah, ya. Makanya kita introspeksi diri, apa yang kurang di desa ini. Makanya saya sebagai RW nyun sewu nggih, walaupun saya muda jenengan ya do mikir kula, kula ya agak lancang ya ngomong nggih. Niku saya memang menganjurkan untuk kita selalu berziarah. Ziarah setiap malam Jumat lagi, monggo ziarah setiap malam lagi nggih diikuti. Wong tinggal naik ke kono wis untuk ngendi mumpung kita masih sehat. Nggih. Nggih Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, kita masih di rezeki, dan saya ada rezeki transportasi, monggo nanti itu dimanfaatkan. Karena apa? Karena ziarah itu
banyak sekali faedahnya atau pelajarannya. Apa pelajarannya? Kalau kita di depan kubur, bingung saya pasti berpikiran, wah besok aku yo bakal nang jero ngene iki, nang kuburan ngene iki. Aku nek dadi wong elek, tak mungkin aku do ditiliki do didongake ngene iki. Apa dadi wong apik? Apa dadi ulama? Aku dadi wong sing berguna bagi masyarakat, bagi negara atau bagi agama. Pasti feelingnya seperti itu. Untuk didongake wong akeh ngene iki. Itu faedah orang yang berziarah secara logika saja. Saya ini misalnya copet wong maling tak mungkin do diziarahi. Nggih mboten, Bu? Harus mboten. Nah, kalau ngomong ini kudune yo harus semangat. Besok nek kondisi meneh yo semangat ngono. Nyun sewu nggih. Dadekno saya apa itu memberi ceramah atau masukan atau motivasi kepada semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya tidak ambil dari hadis atau apa dari Al-Quran, tapi siapa gurumu, Mas Eko? Guruku adalah pengalaman. Karena apa? Pengalaman itu adalah guru terbaik di dunia. Jangan ngopik, nggih kok. Ngopik ugal-ugalan just tabrak. Itu pengalaman saya tabrakan karena ngopik ugal-ugalan. Wah, aku sepengalaman ngopik ugal-ugalan bakal tabrakan, aku tak luwih hati-hati. Saniki umpamane jenengan ngandani putrane jenengan, lek ngopik mbok alon-alon ku ndak tabrakan, ndak kecelakaan, lak dirungake kuping tenen metu kuping kiwa. Nggih to? Terus boten? Ya, harus to. Nah, dadekno pengalaman itu adalah guru terbaik. Dan mungkin di dalam benak Bapak Ibu semua iso njaket mungkin gurune sapa? Karena gurunya pengalaman saya nggih. Gitu nggih. Jadi kalau ada anak-anak yang saya nggih, anak-anak cilikane niku juga, saya juga nggih. Misalnya aktif dia, anak-anak kecil ini punya 2 tahun, 3 tahun aktif, ana wong salat dibrunjeni, ana wong salat diganggu, resah direke. Biarlah, nanti masanya dia akan sadar sendiri. Ojo disneni nek disneni malah wegah nang musala, malah dina musala, nggih. Wis ora apa-apa. Seperti kita menanam kacang ya. Ben wite iki urip dhewe. Suwe-suwe lak ya metuke lanjarane. Ning nek adoh ya dicerake lanjarane. Nggih. Ning nek sebatas ngiwoten dalam jarak 5 cm ya wis ben itu mencari kehidupannya sendiri seperti yang saya alami. Wis ben nek kon buka wis waya juga. Wis waya mabuk. Tapi di kemudian hari dia akan tiba waktunya untuk sadar, untuk berguna bagi masyarakat, untuk memikirkan masyarakat, agama, insya Allah itu saya niatin. Itu. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk memperpanjang umur. Tadi sudah saya ceritakan di zaman Nabi Musa itu memperpanjang umur. Faedah sedekah adalah memperpanjang umur. Jadi selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan rezeki dan sehat, marilah kita rajin bersedekah, rajin sholat, rajin sembahyang, rajin berbuat baik. Karena apa? Bapak Ibu semuanya, sedekah itu sebagai pelengkap sesuatu kewajiban yang belum kita laksanakan. Misalnya kewajiban sholat kita masih bolong-bolong, perbuatan sholat kita masih bolong-bolong. Misalnya bolongnya gimana? Aku atau bolong aku mengatur. Tapi waktunya, misalnya adzan, zaman saat ini mungkin wong adzan tuh di rumah dikit baru setengah jam atau tak ngerampung kelek maem dikit, tak ngerampung kelek macul dikit, enggak jadi tak adus. Nah, itu termasuk bolong ya. Untuk menunda-nunda sholat itu ya kayak barang
kula ya sesuk salat, sesuk bolong-bolong, sesuk nganu wis tak akoni ra apa-apa kan ora dosa, rajin salat nggih ta. Nah, itu untuk menambah sesuatu kewajiban yang masih bolong-bolong itu. Dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan ngamal, dengan termasuk perbuatan-perbuatan baik seperti ziarah itu, pahala-pahala itu untuk menambah sesuatu yang bolong-bolong ya. Menurut saya untuk kewajiban kita sholat. Karena apa? Di dalam kubur yang ditanyakan pertama adalah sholat, tidak ada yang lain. Di alam kubur sepisahan dia ditapakke sholat, wis sholat ora sholat. Nah, pangeranmu sapa? Ora pangeran Diponegoro, pangeranku Allah Subhanahu wa taala. Nabimu Rasulmu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bapakmu siapa? Bapak Ibrahim. Itu ya. Dan selanjutnya dengan sedekah akan terhindar dari bala atau kecelakaan atau kematian yang buruk, sebagaimana sabda Nabi besar, Nabi junjungan kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah sebagai menolak bala. Jangan nek pengen omahe aman, rezekine melimpah, dan kita dimana-mana pun kita bisa aman, kita untuk kita tingkatkan untuk sedekah. Dengan sedekah bisa okeh-okeh saanane wae. Duwene yang penting ikhlas, timbang okeh-okeh ora ikhlas, angol sedidik ning ikhlas nggih. Selanjutnya, wah, Pak Ewe nek sedekah Jumat berkah sok di nganu, sok di video dipamerke nyuwun sewu. Yang bilang itu karena artinya negatif nih. Artinya positif itu banyak yang komen, banyak yang komen sama saya, wah seperti Pak Kiai yang sudah naik haji atau yang orang kaya-kaya pejabat. Wah sebenarnya saya malu lihat Mas Eko itu. Mas Eko itu setiap Jumat berkah, padahal saya ini sudah naik haji, saya sudah belum bisa ikut seperti Mas Eko itu. Ya nggak apa-apa, yang penting besok kan bisa banyak. Dan itu menjadi suri tauladan orang-orang yang melihat story saya di Indonesia, banyak yang ikut-ikutan. Masih kok jenengan kan pinten nggih sematan niku kula ya pengen melu terus. Kemarin waktu saya untuk ziarah setiap Jumat lagi itu, wah gue aku yang jamaah tua tak jak ziarah kok masih kok mobilku ya oke kok. Itu orang yang berpikiran positif ya. Ibu-ibu engko oleh buka wis bawa dikek atau sing ngantuk ya ben ngantuk, turun-turun ya bingung. Nek ngantuk ya turu. Dan itu yang orang yang berpikiran positif. Jadi orang yang berpikiran negatif pasti negatif selalu. Tapi saya tidak apa-apa, karena saya tidak mengharapkan orang-orang yang berpikiran negatif maupun positif. Saya hanya berharap sedekah saya diterima Gusti Allah Ta'ala, dan saya meminta meminta imbalan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari mereka-mereka yang lihat, yang jadi netizen saya, kan gitu. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah penolak bala. Apabila Anda dicelakai, misalnya saat ini ibaratnya rumah Pak Waluyo ono maling,
adu paling wong tanggane ngerti. Wah, Pak Waluyo ki apik karo aku, kok sedekah karo aku ya. Ayo tak gusae malinge. Tak eleke nak maling Pak Waluyo. Nah, seperti itu Mas Pak Waluyo. Itu penolak bala. Penolak bala itu kecelakaan. Celaka. Seperti itu. Pasti dilindungi. Perlindungan itu bukan dari Allah. Perlindungan itu memang dari Allah, tapi lewat orang-orang di sekitarnya. Gitu nggih. Monggo untuk kesimpulan, untuk tausiah atau ceramah saya atau gambar saya pada kesempatan sore hari ini adalah sedekah dapat memperpanjang umur. 1. Sedekah dapat penolak bala. 2. 3. Sedekah dapat menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti yang kemarin. 4. Sedekah dapat melancarkan rezekinya, pasti dilipat gandakan. Banyak sekali. Itu ya. Sudah mati nih. Masih berapa menit lagi? 10. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya lanjutkan. Bagaimana cara doa kita terkabul? Doamu apa Pak Eko? Wagi nyusul banyak orang-orang yang masuk kok. Wagi ya sani sawang mesinawang, saya mesawang sinawang, semuanya ada titipan. Sukses itu apa? Selalu bersyukur. 1. Selalu bersyukur dengan keadaan apapun ya. Aku bersyukur piye masih kok, aku kok ngene urip kosong, tapi kamu diberi sehat. Itu adalah karunia Tuhan. Aku lah duit masih kok utang lukas, tapi kamu diberi sehat, diberi akal dan pikiran. Bagaimana cara menghilangkan hutang? Nek dadi wong duwe iki piye Mas? Ya aja dadi wong duwe. Aku ora duwe wong sewu nggih. Aku ojo tanganmu nang ngisor. Nek wong ora duwe tangane nang ngisor. Jajan tanganmu nang dhuwur. Belajar untuk jadi orang punya. Insya Allah dengan belajar insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Bagaimana caranya? Kita ambil apa itu istilah orang mancing, saya ini. Kita dibawa ya ngomong usaha apa? Orang mancing nih. Sebenarnya artinya rezeki seolah mancing nganggo umpan segede, kesana usus, oleh gede, gimana? Dengan umpan ini cacing cilik, tuget-tuget, oleh yang mecetul, gimana? Laras badan itu bu. Gila, jangan nganggu iwa pedus apa, cogelong seboro orang semangat gede duit, rezekinya jangan gede. Tapi nak jangan eman anak seboro mancingnya mengambil cet nganu apa pun tuget-tuget atau cacing kecil, awalnya bakal hilang. Gitu, kan badan, insya Allah.